lifetime value dari aset kita. Sehingga kita bisa mencegah ya, itu jangan sampai rusak digunakan overuse atau ya kan kita kirim dia overhaul duluan padahal masih punya nilai kegunaan gitu. Di sini kita predik real time telemetry, variable distribution ya, dan di sini kita jelaskan ya, meskipun menggunakan deep learning dia bisa explainable. Dan kita doing start forecasting, just sign up aja, itu pakai Gmail. Nanti teman-teman bisa mendapatkan username password, and then kita sign in. Ini salah satu subsidiary dari Partner Info untuk AI for Sustainability, Artificial Intelligence Indonesia. Nah, ini adalah app yang Sky Design ya. Di sini ada 6 engine dari Fleet ya. Dan di sini kita bisa lihat ya, ada dua alerts ya, dua alert secara otomatis dari data yang kita training menggunakan ya itu AI machine learning ya. Dan di sini kita bisa lihat ya, engine pertama ya, itu dia warning. Kenapa? Karena kalau statusnya itu hanya ya kan less than 50% ya, dia warning. Nah, ini trennya kelihatan ya. Kalau lebih dari 115 cycle ya, di sini ya, nah, dia akan mengalami itu totally itu dia akan mengalami failure gradation-nya. Jadi survival-nya hanya less than 2%. And then kalau kita lihat engine yang bagus, ini 75% ya, dia tuh masih cycle 300-an ya, itu masih 8%. Sehingga kalau misalnya threshold kita di 20%, maka ya si engine ini bisa digunakan sampai ya kan itu siklusnya 270-an. Dan terlihat ya, dari sisi temperatur, flow ratio, speed ya, dia tidak mengalami overheating, tidak mengalami overuse. And then on the other hand, kalau kita punya engine yang dia mengalami failure duluan ya, earlier failure, nah ini kelihatan nih terjadi overheating ya. Kemudian di sini ada overflow, overspeed dan macam-macam. Dan kita bisa doing di sini adalah pipeline-nya ya. Ini contohnya kalau kita mau menggunakan tadi yang halt ya. And then maksimum life cycle-nya ditinggikan ya. Nah, ini terlihat nih ada perubahannya antara scenario dengan current state ya. And then once current cycle-nya kita adjust, degradation rate-nya juga bisa makin tinggi gitu ya. Nah, ini kelihatan cycle-nya dia bergeser antara scenario dengan current state ya. Dan pipeline-nya udah kita desain ya. Ini sangat sistematis. Jadi teman-teman kalau misalnya mau upload data, mau streaming ya, streaming itu kayak gini ya. Kita streaming, klik streaming ya. Dia akan doing streaming. Nah, ini datanya streaming, guys. Nah, ini kelihatannya streaming dia sesuai dengan cycle-nya. Nah, ini jalan nih, ya kan? Nah, dan kalau tadi kita mau doing prediction ya, doing prediction dengan upload dataset misalnya. Ini ada beberapa contoh data nih. Ini kalau yang call engine nih. Nah, ini ya. Nah, bisa 8 nih. Skornya 77% ya. Nah, dia bagus ya. Dan kalau yang nggak bagus ya, misalnya kita mau upload file aja deh, upload file. Saya udah siapin filenya ya di sini. Nah, ini bentuknya Excel CSV ya. Di dalamnya itu ada data-data dari sensor dan macam-macam ya. Ini ada total, temperatur, speed ya. Jadi input parameter kita input dalam ini, dan kita running maybe prediction. Nah, ini dapat nih 140 cycle ya, 77% hard score-nya. Dan kita bisa add to fit dan macam-macam di sini. Nah, kita di sana. Yang paling menarik di sini guys ya. Ini kan tadi engine-nya 77% ya. Nah, sekarang kita mau gunakan ini ada chatbot-nya ya. Misalnya kita mau analisis atau explain the model, kita tanya aja explain the model. Dia akan jelasin ya kan model dari Webull ini, model works and why it predict distribution ya instead of point estimates ya. Nah, dijelasin nih guys. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi modelnya utilize ya, gate recurrent unit, kemudian tadi ada 20 unit misalkan ya kan. Dan misalnya kita mau analisis ya, analisis this engine ya, kita minta analisis ya. Di sini untuk yang engine 2 ya, engine 2. Nah, ini ada cycle masih 44% ya. Nah, kita matikan dulu nih yang jangan di running streaming dulu ya. Kita running sini ya, kita kunci. Nah, ini dia jelasin ya, dia jelasin hasilnya. Keep detail risk assessment ya. Ini 41,4% ya. Dia moderate degradation ya, kemudian sisa cycle-nya dan sebagainya ada di sini. Ya. Jadi dengan menggunakan ya teknik time to failure analysis, kita bisa mencegah yaitu unplanned shutdown ya. Dan juga kita bisa mengoptimalkan lifetime value dari engine aset kita ya.